Pemirsa, Bapak Ibu yang berbahagia, kebanyakan anak berkebutuhan khusus di lembaga PAUD adalah anak-anak dengan kategori autis, hiperaktif, dan Down syndrome. Selain ABK dengan karakteristik dengan hambatan fisik yang sudah terlihat. Jika anak-anak Down syndrome dan anak hambatan fisik mudah dikenali, maka anak autis dan hiperaktif sulit dibedakan. Bagaimana membedakannya? Ikuti terus tayangan berikutnya. Meskipun kita diharapkan tidak melabel anak dengan kebutuhan khusus, namun kenyataannya banyak guru dan orang dewasa yang sulit membedakan mana anak autis atau anak hiperaktif. Padahal, ketika guru salah menentukannya, akan berdampak salah juga dalam memfasilitasi pembelajarannya. Cuplikan video tadi menunjukkan satu ciri anak autis dan satu ciri anak hiperaktif. Pada bagian ini akan dijelaskan lebih detail ciri khusus yang paling menonjol di semua anak autis dan anak hiperaktif. Mari kita memahami ciri-ciri yang biasanya ada pada anak autis secara umum. Ketidakmampuan berinteraksi dengan anak lain atau orang dewasa, kurang komunikasi atau sedikit perbendaharaan kata, terlalu sensitif atau kurang sensitif terhadap suara-suara, ketidaksesuaian bermain dengan alat bermain, sulit beradaptasi dengan perubahan rutinitas, ketidaksesuaian saat tertawa atau menangis, kurang peduli terhadap sesuatu yang berbahaya, sangat aktif dengan kegiatan yang berulang-ulang, atau sangat pasif. Sangat sensitif atau kurang sensitif terhadap sentuhan. Merasa asing dengan benda-benda yang melekat pada tubuh orang lain. Sedikit kontak mata. Mengenai adik-adik yang attention deficit hyperactive disorder, setahu saya itu jadi perhatiannya terbatas, kemudian gangguan hiperaktif, jadi dia minim perhatiannya, masih ada kontak mata, masih ada komunikasi dengan kita, masih bisa, biasanya seperti itu, tapi dia tidak bisa fokus pada satu hal, jadi satu belum selesai, pindah lagi seperti itu, tapi masih ada biasanya mencari perhatian pada kita karena tadi gangguannya kurang perhatian. Terus konsentrasinya mudah terpecah. Cara pembelajarannya dari saya, menurut pengalaman saya, jadi kita lakukan secara bertahap. Jadi kita fokuskan salah satu target dulu, misalkan kita fokus ke perhatiannya dulu atau konsentrasinya dulu, karena dia tidak terarah. Jadi kita buatkan jadwal atau schedule. Jadi pembelajaran 1 apa, pembelajaran 2 apa, pembelajaran 3 apa. Jadi biasanya kalau anak hiperaktif, 1 belum selesai dia maunya ke 2 belum selesai maunya ke 3. Jadi kita mengarahkannya pakai schedule itu tadi, biar dia tahu bahwa 1 ini harus diselesaikan dahulu, baru dia bisa melangkah ke pembelajaran yang kedua, begitu seterusnya. Pembekalannya banyak metode ya, jadi kita istilahnya modifikasi, karena tiap anak itu pembelajarannya berbeda. Jadi anak 1 dan anak 2 pendekatannya berbeda. Jadi kita ambil metode ini yang efektif mana untuk anak ini, metode ini mana yang efektif untuk anak ini. Kita kolaborasikan jadi satu lulusan, satu program pembelajaran untuk anak tersebut. Jadi banyak metode kita rangkum. Jadi jalan komunikasi untuk anak-anak, jalan informasi selain audio, jadi kita buatkan visual. Jadi anak tidak abstrak ya, misalkan kita suruh anak untuk jalan gitu, hanya audio visual, anak masih abstrak jalan itu seperti apa. Jadi kita bantu pakai visual jalan sama modeling. Jadi kita instruksi anak pakai gambar, sama kita memperagakan apa yang kita ingin lakukan pada anak itu. Jadi semua jalan informasi kita berikan pada anak. Cara pembelajarannya seperti anak hiperaktif hampir sama. Jadi untuk triggernya, kalau anak tantrum itu pemicunya kita cari dulu sebenarnya. Jadi ada rumusnya ya, ABC itu tadi biasanya. Kalau pemahaman saya itu sebelum perilaku muncul, B itu behavior
behavior itu perilaku itu sendiri, kemudian C itu konsekuensinya. Jadi kita cari dulu A-nya ini, pemicunya ini apa. Misalkan dia tidak suka pada warna merah, kemudian setelah dia melihat warna merah, perilakunya akan terlibat. Di konsekuensinya apa? Di konsekuensinya ya warna merahnya kita ambil dulu, pemicunya ini kita ambil dulu biar perilakunya muncul yang baik itu tadi. Jadi ada, kalau dari kita teorinya ada ABC itu dari Kementerian PKK, masalah itu ada. Jadi di situ ada pembagiannya yang Bapak maksud itu, mana yang ringan, mana yang sedang, mana yang berat. Kalau dari kacamata saya ya yang ringan itu biasanya kemampuan intelektualnya lebih cepat menangkap. Kalau yang sedang biasanya ya dari segi komunikasi, dari segi intelektual itu lebih susah, penerimanya juga lebih susah. Kalau yang berat apalagi, jadi lebih banyak mampu rawatnya. Setiap anak tidak harus memiliki semua ciri tersebut. Masing-masing anak autis biasanya memiliki 1 atau 2 ciri saja. Tetapi, semua anak autis pasti memiliki 6 ciri yang paling menonjol. Ciri yang paling menonjol dan dapat terlihat pada semua anak dengan autis yang pertama, tidak ada kontak mata. Ciri yang paling menonjol dan dapat terlihat pada semua anak dengan autis yang kedua, kurang komunikasi dan sedikit perbendaharaan kata. Ciri yang paling menonjol dan dapat terlihat pada semua anak dengan autis yang ketiga, sangat fokus pada sesuatu yang menjadi daya tariknya. Ciri yang paling menonjol dan dapat terlihat pada semua anak dengan autis yang keempat, sangat sabar bahkan cenderung pendiam. Ciri yang paling menonjol dan dapat terlihat pada semua anak dengan autis yang kelima, yaitu sangat lekat pada suatu benda atau aktivitas dan tidak mudah bosan. Ciri yang paling menonjol dan dapat terlihat pada semua anak dengan autis yang keenam, yaitu menarik diri, asyik dengan diri sendiri, tidak ingin menarik perhatian. Jika anak dengan autis memiliki 6 ciri paling menonjol dan mudah terlihat pada semua anak autis, maka begitupun dengan anak hiperaktif. Ada 6 ciri juga, tetapi kondisinya sangat berlawanan dengan anak autis. Berikut akan dijelaskan ciri paling menonjol dan mudah terlihat pada semua anak hiperaktif. Ciri yang paling menonjol dan dapat terlihat pada semua anak hiperaktif yang pertama, meskipun anak sangat aktif, ketika diajak berbicara, masih terlihat ada kontak mata. Ciri yang paling menonjol dan dapat terlihat pada semua anak hiperaktif yang kedua, ada komunikasi bahkan cenderung banyak tetapi tidak dua arah. Ciri yang paling menonjol dan dapat terlihat pada semua anak hiperaktif yang ketiga, kurang ada perhatian pada sekitarnya. Ciri yang paling menonjol dan dapat terlihat pada semua anak hiperaktif yang keempat, kurang sabar, selalu ingin didahulukan dan sulit mengalah. Ciri yang paling menonjol dan dapat terlihat pada semua anak hiperaktif yang kelima, mudah bosan dan selalu berganti-ganti aktivitas. Ciri yang paling menonjol dan dapat terlihat pada semua anak hiperaktif yang keenam, selalu ingin diperhatikan dan berusaha menarik perhatian. Kita telah memperhatikan 6 ciri yang menonjol dan paling mudah dikenali pada semua anak hiperaktif. Selanjutnya, kita akan menyimpulkan perbedaan yang paling mudah dikenali pada anak autis dan anak hiperaktif. ADHD atau hiperaktif. Ada kontak mata. Autisme, minim kontak mata. ADHD atau hiperaktif, ada komunikasi dua arah. Autisme, minim komunikasi. ADHD hiperaktif, kurang perhatian pada segala sesuatu. Autisme, sangat perhatian pada sesuatu yang menjadi daya tariknya. ADHD atau hiperaktif, mudah bosan, sering berganti-ganti aktivitas. Autisme,
sangat lekat pada suatu aktivitas atau benda. Tidak terlihat bosan, bahkan selalu diulang-ulang, sulit menerima perubahan rutinitas. ADHD hiperaktif, tidak sabar. Autisme, sangat sabar, bahkan cenderung pendiam. ADHD hiperaktif, selalu ingin mencari perhatian. Autisme, menarik diri, asik dengan diri sendiri. Pemirsa, Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah gambaran tentang bagaimana perbedaan yang paling mudah terlihat pada anak autis dengan anak hiperaktif. Semoga Bapak Ibu dapat memahaminya, sehingga akan memudahkan dalam memfasilitasi belajar anak berkebutuhan khusus. Sampai jumpa pada tayangan berikutnya.